Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkembangan dan permasalahan sejarah sebagai peristiwa dan kisah. Bab 1, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah dulu. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Ilmu sejarah sering dikaitkan dengan politik, padahal yang sesungguhnya ilmu sejarah itu memiliki arti yang cangkupannya dapat lebih luas karena berhubungan dengan kejadian masyarakat di masa lalu yang dapat dilihat dari segi ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, geografi, dan ilmu ekonomi, sehingga sejarah dan ilmu sosial saling berkaitan dalam pembahasannya sesuai kajian dan objek yang dipelajari. Perusahaan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa? 2. Apa yang dimaksud sejarah sebagai kisah? 3. Apa yang dimaksud ruang lingkup sejarah? Tujuannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan dalam makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui pengertian sejarah sebagai peristiwa. 2. Mengetahui pengertian sejarah sebagai kisah. 3. Mengetahui contoh-contoh peristiwa sejarah. 4. Mengetahui ruang lingkup sejarah. Pengertian ruang lingkup sejarah. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari sejarah. Pengertian sejarah sekarang ini yang telah dilihat secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu, kemudian disusul oleh Depdiknas yang memberikan pengertian sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia dari masa lampau hingga kini, dari Depdiknas 2003. Namun yang jelas, kata kuncinya bahwa sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah maupun cerita yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Pada umumnya para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terbagi atas 3 hal, yakni sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cerita atau kisah. Sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Para ahli pun mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan kita untuk memahaminya, yaitu 1. Pembagian sejarah secara sistematis, yaitu pembagian sejarah atas beberapa tema, contoh sejarah sosial, politik, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, sejarah kesehatan, sejarah intelektual, dan sebagainya. 2. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu, contoh sejarah Indonesia dimulai dari zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. 3. Pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik, baik fisik maupun sosial budayanya. Contoh sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Sarah, yaitu tentang sejarah sebagai kisah. Kejadian yang telah terjadi pada dasarnya merupakan kajian dalam ilmu sejarah. Kejadian inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah peristiwa sejarah. Dalam sejarah sebagai cerita merupakan sesuatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Artinya, memuat unsur-unsur dari objek, si penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengaruhi atau memberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. Dilihat dari ruang lingkupnya, terutama pembagian sejarah secara alternatif mengelompokkannya dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi dan psikologi histori, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian sejarah yang setelah dilihat secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah ahli
ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lalu. Dilihat dari pengertiannya tersebut, maka sejarah sebagai peristiwa adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Sejarah sebagai kisah merupakan sebuah karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Artinya, memuat unsur-unsur dari subjek. Si penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengaruhi atau memberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera subjek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.